Berbagi sukacita. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa hari yang lalu, saya dikejutkan dengan kedatangan Ibu Yanti. Dengan semangat dan penuh kegembiraan, dia menceritakan perjalanannya sesudah mengantar putrinya, Yena. Tak lupa ia mengucapkan syukur dan memuliakan Tuhan karena dalam belas kasih-Nya telah melakukan hal-hal besar untuk Yena. Yena selama 8 tahun ini mengalami sakit pencernaan yang kronis, menyebabkan dia tidak dapat belajar. Aktivitasnya terganggu sehingga ia hilang kepercayaan, ragu, khawatir, stres, minder, putus asa, dan lebih suka mengurungkan diri dalam kamar. Padahal sebelumnya, Yena adalah anak yang periang, jenius, penuh percaya diri, dan berprestasi cemerlang dalam kejuaraan antar sekolah. Piala berderet di almari kacanya sebagai saksi bisu. Berbagai usaha telah dilakukan Ibu Yanti, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Keadaan mentalnya semakin parah setelah melihat adiknya berhasil lulus S1. Dalam kepasrahan, Ibu Yanti hanya bisa bertekun dalam doa. Doa Ibu Yanti dan teman-temannya tidak pernah putus sampai pada suatu ketika, secara perlahan kondisi Yena mulai bangkit. Dia mulai menemukan kepercayaan dirinya ketika dia diterima kuliah di luar negeri. Dengan penuh sukacita dan semangat ia memulai kuliahnya. Sukacita tersebut menular kepada Ibu Yanti, keluarga, dan kerabat-kerabatnya, termasuk diri saya.
Sukacita Ibu Yanti tidak dinikmati sendiri, tapi dibagikan kepada semua sanak kerabatnya, seperti yang dilakukan Bunda Maria. Bunda Maria berani menempuh perjalanan yang jauh menuju rumah Elisabet. Kehadirannya memberikan sukacita dan pengharapan bagi orang yang ia jumpai. Ketika Maria memberi salam kepada Elisabet, anak dalam rahimnya melonjak kegirangan dan penuh sukacita. Elisabet dipenuhi Roh Kudus, mengenali Maria dan anak dalam kandungannya sebagai Tuhan. Perjumpaan yang menggembirakan di antara keduanya adalah suatu perjalanan ilahi, karena terjadi perjumpaan dua pribadi pilihan Allah, yaitu Yesus dan Yohanes. Ditegaskan dalam surat apostolik Rosarium Virginis Maria Ad 20 oleh Paus Yohanes Paulus. Sukacita yang memancar dari peristiwa inkarnasi merupakan kata kunci perjumpaan Maria dengan Elisabet. Sukacita merupakan karunia Tuhan, hendaknya kita bagikan kepada siapapun sebagai ungkapan saling mengasihi. Kehadiran kita di tengah sesama hendaknya membawa sukacita dan damai sejahtera agar dunia menjadi indah untuk didiami. Marilah berdoa. Ya Bapa, berilah aku kemampuan untuk meneladan Bunda Maria, agar dalam kerendahan hati dan kesederhanaan sanggup menghadirkan sukacita kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus, Tuhan kami. Amin.